Selamat pagi. Jumpa kembali dengan Bu Sabta ya. Ayo anak-anak kita semua pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar di tema 5, yaitu masih tentang cuaca. Kita akan mengambil subtema 3, yaitu pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Tema 4 yaitu cuaca, musim, dan iklim. Anak-anak semuanya selamat datang kalian. Bersemangat ya mengikuti sesi belajar yang seru. Oke? Yes. Nah, anak-anak, kita akan belajar ya. Indonesia, negara kita yang tercinta ini memiliki 2 musim, yaitu yang namanya musim hujan dan musim kemarau. Nah, anak-anak supaya tahu kalian bagaimana apakah kita ini mengalami musim hujan atau musim kemarau, maka Bu Sabta akan memberikan ya. Ini tanda-tanda kalau kita mengalami musim kemarau. Nah, tandanya cuacanya cerah, terjadi dalam waktu lama, suhu udara akan lebih tinggi dari biasanya, sinar matahari terik. Nah, bersinar dengan terik ini adalah tanda bahwa kita mengalami musim kemarau. Bagaimana dengan tanda pada musim penghujan? Nah, tanda-tanda musim penghujan yaitu sering turun hujan, sinar matahari terhalang oleh awan tebal, suhu udara akan terasa lebih dingin. Kalau kita mengalami tanda-tanda seperti ini, ya, seperti saat ini, sering terjadi hujan, matahari sering tertutupi oleh awan tebal ya, seperti mendung ya, maka kita mengalami musim hujan. Nah, anak-anak, kemarin sudah juga Bu Sabta terangkan pengaruh cuaca pada pekerjaan. Nah, ternyata pekerjaan kita semua dipengaruhi oleh cuaca. Contohnya seorang pilot, ya, seorang nelayan, kemudian petani, kemudian pengrajin. Semua pekerjaan ini kita lakukan dan kita juga melakukan pekerjaan ini dipengaruhi oleh cuaca. Seperti petani anak-anak, kalau sudah mulai musim penghujan, para petani mulai untuk bertanam. Dan kalau pada musim kemarau, ya saat cuacanya cerah, maka petani akan segera memanen hasil panennya, kemudian dijemur. Ya, pengrajin demikian juga anak-anak. Kalau musim kemarau, para pengrajin mulai banyak memproduksi hasil-hasil kerajinannya agar bisa segera kering ya, kemudian bisa untuk segera dipasarkan. Ya. Anak-anak selain berpengaruh pada pekerjaan, ternyata cuaca juga berpengaruh kepada pakaian yang kita gunakan. Pada cuaca cerah, suhu udaranya terasa panas anak-anak ya. Kita akan lebih nyaman menggunakan pakaian yang mudah menyerap keringat. Salah satu bahan yang mudah menyerap keringat itu berbahan katun. Anak-anak, di saat cuacanya terik, di saat cuacanya cerah, jangan lupa kalau kalian sedang keluar rumah memakai payung atau pakai topi untuk melindungi kepala ya. Memakai payung agar tubuh kita juga terlindungi oleh teriknya sinar matahari. Nah, pada saat cuaca hujan seperti ini, bagaimana? Maka kita berusaha untuk memakai pakaian yang tebal.
Kalau terlalu dingin juga boleh pakai jaket atau sweater. Jangan lupa pula siapkan payung atau jas hujan kalau kita akan keluar rumah. Supaya apa? Supaya tubuh kita terhindar dari hujan, terlindungi ya. Anak-anak, itu adalah pengaruh cuaca terhadap pakaian. Nah, selain berpengaruh pada pakaian, cuaca juga berpengaruh kepada olahraga yang kita lakukan. Anak-anak, olahraga itu sangat baik ya untuk kita lakukan. Maka kalau kita olahraga, kita lihat cuacanya. Seperti tadi pagi, cuacanya sangat cerah. Maka kita baik kalau kita olahraga di luar rumah kita. Mungkin di taman ya, atau di teras rumah kita. Sambil berolahraga, kita bisa juga berjemur pagi. Anak-anak, COVID-19 takut sekali dengan sinar matahari. Maka mari kita lakukan ya, olahraga pada pagi hari sambil berjemur. Nah, anak-anak, ada juga olahraga yang dilakukan di dalam rumah. Kalau kita lihat cuacanya sudah tidak bersahabat, lebih baik kita melakukan olahraga yang ada dalam ruangan. Nah, ya, kita bisa melakukan senam ya, menggerakkan badan kita hanya di rumah saja. Agar kita bisa olahraga dan tetap sehat dan terhindar dari cuaca yang tidak bersahabat. Contohnya mungkin hujan ya. Anak-anak, ada juga olahraga yang kita lakukan di musim atau cuaca tertentu. Di daerah yang beriklim memiliki 4 musim, salah satunya musim dingin, kita bisa melakukan olahraga yang namanya ski es atau hoki es. Ya, kita lakukan di musim dingin atau musim es ya. Di daerah tertentu seperti kita di daerah Malang ya, di Batu sana, kita dapat melakukan olahraga terjun payung atau di para layang. Kita dapat melakukan apabila udaranya bersahabat ya, cuacanya bersahabat. Cuacanya cerah, anginnya berhembus sepoi-sepoi ya, tidak terlalu besar, kita bisa melakukan olahraga terjun payung atau para layang. Nah, anak-anak, selain cuaca berpengaruh kepada olahraga, berpengaruh juga pada transportasi. Nah, anak-anak ya, kalau cuacanya hujan, maka baik kalau kita pakai mobil atau pakai bis ya, kalau kita pakai transportasi umum. Nah, kalau cuacanya cerah, kita boleh ya berjalan kaki kalau arah atau tujuannya kita dekat, atau pakai sepeda motor saja untuk hemat energi ya. Anak-anak, demikian juga kapal laut atau pesawat terbang akan melihat cuacanya bila akan melakukan perjalanan. Nah, anak-anak, pada kesempatan ini pula Bu Sabta akan mengajak kalian untuk belajar ya, apa perbedaan antara cuaca, musim, dan iklim. Kemarin kita sudah belajar tentang cuaca. Cuaca itu adalah suatu keadaan di suatu tempat tertentu dalam waktu yang singkat dan di daerahnya terbatas. Nah, seperti saat ini, anak-anak, cuacanya di SDK kita yang tercinta ini tadi pagi kelihatan cerah begitu. Ya. Begitu agak siang,
Ya, cuacanya mendung, kemudian sorenya hujan. Nah, dapat berubah-ubah di setiap saat. Ya, dan juga terjadi dalam waktu singkat. Pagi cerah, siangnya mendung, kemudian bisa juga cerah kembali, bisa juga terjadi hujan. Nah, sedangkan musim itu adalah keadaan cuaca yang terjadi dalam waktu yang lama. Satu musim dapat berlangsung berbulan-bulan lamanya. Seperti di Indonesia mengalami 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Indonesia akan mengalami musim penghujan pada bulan Oktober sampai dengan April. Ya, seperti saat ini masih di bulan Januari. Kita mengalami musim penghujan. Ya, hampir setiap hari kita diguyur hujan. Dan musim kemarau terjadi pada bulan April sampai dengan Oktober. Musim yang terjadi di suatu negara dipengaruhi oleh iklim. Ya, dipengaruhi oleh iklim. Nah, iklim itu apa, anak-anak? Iklim adalah musim yang terjadi di suatu negara. Iklim merupakan pola terjadinya cuaca di suatu tempat dalam waktu yang sangat lama dan meliputi daerah yang sangat luas. Kita ya di dunia ini ada 4 iklim, yaitu iklim tropis, iklim subtropis, iklim sedang, dan iklim dingin. Negara-negara yang beriklim tropis hanya memiliki 2 musim. Ya, seperti negara kita tercinta, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Iklim tropis terjadi di bagian tengah bumi di daerah sekitar garis khatulistiwa. Negara yang memiliki iklim tropis, suhu udaranya hangat dan lembab. Nah, contoh-contoh negara yang mengalami iklim tropis itu adalah Indonesia, negara kita tercinta, Brunei Darussalam, Filipina, dan negara-negara Afrika, yaitu Kenya dan Kongo. Sedangkan negara-negara yang beriklim subtropis akan mengalami 4 musim, yaitu musim panas, musim semi, musim gugur, dan musim dingin. Nah, contoh-contoh negara yang mengalami atau yang beriklim subtropis itu adalah Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, Perancis, dan Inggris. Anak-anak, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Anak-anak, pesan Bu Sapta, tetap jaga kesehatan dengan memakai masker, cuci tangan yang bersih, hindari kerumunan,
kurangi mobilitas dan interaksi, dan yang lebih penting, mari kita rajin berdoa. Kita mohon pada Tuhan agar kita segera terhindar dari COVID-19 dan kita bisa kembali belajar bersama di sekolah kita tercinta SDK Santa Maria II Malang. Terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini, berkah dalam. Dadah semuanya. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati.